Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat nostalgia bersama kami tentunya dalam acara Talkshow Indonesia Sehat. Ya, seperti biasa sahabat nostalgia, pada kesempatan ini redaksi sudah menyiapkan sebuah tema yang akan coba kita kupas terkait dengan prostat ya. Berkutat lawan prostat. Nah, mudah-mudahan informasi ini nantinya akan menjadi sebuah bekal bagi kita terkait dengan penyakit yang seringkali mengganggu kesehatan kita. Dan tentu saya tidak sendiri, ada Bung Hasan dan juga ada Dokter Endang. Gimana kabarnya kesempatan kali ini Bung Hasan, Dokter Endang? Siap. Iya. Sedang berkutat saya, Bung. Janganlah Bung ya. Berkutat. Iya. Berkutat nyari duit. Oh, berkutat nyari duit nggak apa-apa. Yang penting sehat, jangan sampai berkutat lawan prostat. Namun memang prostat ini seringkali menjadi gangguan yang sangat sering muncul di usia-usia yang sudah di atas 50, Bung. Ya, jadi perlu juga sahabat nostalgia mengetahui dan juga apa sih penyebabnya, gimana cara menanganinya, gimana cara mengantisipasinya supaya jangan sampai nanti terkena prostat. Nah, mumpung ada Dokter Endang ya di sini, silakan. Nanti kalau ada yang mau bertanya juga boleh ya, sampaikan lewat WA 0811 1922 333. 0811 1922 333. Langsung aja Bung Hasan, silakan. Mau langsung ke dokter aja. Langsung ke dokter. Prostat. Sering banget Ya. dengar, Bung ya. Ini sebenarnya sakit apa prostat ini ya? Apa sih ini binatangnya Apa ini? Apa Binatang makhluknya makhluk ini? apa prostat ini? Oke, langsung. Nih, langsung dokter mungkin bisa langsung kasih gambaran ini, Dok. Penyakit laki-laki kok nggak tahu sih. Gimana? Penyakit laki-laki. Wanita nggak punya prostat. Tuh, Bung, nggak Nah, punya prostat. Prostat sendiri aku pengen pertegas lagi, ini apa prostat ini? Apakah yang biji kemenyan itu atau apa nih, dokter? Bola-bola itu atau yang mana nih posisinya nih, Dok? Tempatnya itu prostat tuh di belakang kantung kemih. Oh. Jadi ini ada kantung kemih, bawahnya ada prostat. Sebetulnya saling berhubungan antara Prostat dengan kandungan. dengan kantung kemih dengan prostat. Karena ada aliran yang berhubungan dengan vesika urinaria. Jadi kantung kemih itu vesika urinaria. Fungsinya untuk apa dia? Dia fungsinya adalah untuk memompa sperma pada saat dia berhubungan seks. Atau dia juga bersifat membantu menyemprot air seni. Prostat Sehingga tadi ya, gunanya. Baik. Sehingga biasanya kita suka juga sakit apa ya? Karena keluhannya hampir sama. Biasanya pipisnya sering, pipisnya tersendat. Itu karena ada pompa di prostat tersebut, adalah pompa yang pompanya nggak jalan. Kenapa nggak jalan? Pertama adalah faktor penuaan. Biasanya usia-usia 60 tahun, semprotannya udah nggak bagus, pompanya udah nggak bener, jadi kadang-kadang nggak maksimal dia keluar, dan kemudian juga terganggu pipisnya, tersendat-sendat atau sering pipis gitu, karena dia menekan daripada vesika urinaria kalau sudah membesar. Kemudian kenapa terjadi besar? Pertama terjadi besar karena ada hormon secara alamiah, adalah hormon testosteron yang tidak berfungsi dengan baik sehingga mengganggu perkembangan dari bentuk daripada prostat tersebut menjadi besar. Karena prostat tersebut menjadi besar, itu akhirnya akan menekan kandung kemih sehingga kandung kemih terganggu. Kadang dia pipisnya berkali-kali, kadang dia pipisnya sedikit-sedikit karena ada tekanan-tekanan dari pompa tersebut, dari prostat tersebut. Dan ini kalau dibiarkan juga dia bisa menjadi yang kita sebut dengan hiperprostat, atau menjadi prostat yang jadi kanker, bisa saja karena emang ada pengaruh dari hormonal di situ. Jadi tergantung dari genetiknya. Jadi ini adalah kepunyaan laki-laki yang dimana biasanya kalau misalnya masih muda terkena prostat memang jarang. Tapi kalau kemungkinan kalau dia sudah terkena, ya dia terganggu spermanya. Kemudian dia tidak bisa sempurna menyemprotkan spermanya terhadap wanitanya atau istrinya.
akhirnya tidak terjadi kehamilan, tapi jarang-jarang banget karena emang ini yang kita sebut dengan prostat adalah penyakit tua. Beda dengan penyakit yang kita sebut dengan kondor, ya kan? Ya. Wah nih si kondor nih katanya lewat nih, itu hernia karena yang keluar dari pinggiran selangkangan. Biasanya di situ muncul ligamentum yang lemah sehingga justru usus yang keluar, ususnya nongol di jalan lubang tersebut yang kalau kita bilang benangnya udah pada copot sehingga dia lewat di situ. Kalau prostat nggak ngelewatin siapa-siapa, dia ketutupan daripada kandung kemih sehingga hanya yang dirasakan adalah nggak kelihatan kalau dia besar atau kecilnya. Yang tahu adalah dengan pemeriksaan scanning atau USG baru kita tahu oh ya prostatnya gede karena dia berpengaruh terhadap pipis biasanya. Dan nggak selalu orang itu kelihatan perutnya gendut gitu, enggak, karena dia kadang-kadang di bawahnya itu, kecuali kalau udah keterlaluan dia bisa saja, tapi jarang yang kelihatan sampai gendut banget. Ya, jadi aku makin jelas nih Bung. Kalau bicara prostat berarti bukan bola-bola kemenyan tadi Bung. Berarti adalah otot di dalam ya, organ di bagian dalam. Iya, ya? organ, dia termasuk organ karena dia membentuknya sebesar biji kenari. Aku ngebayangin biji kenari itu segede apa ya. Soalnya suka salah gambaran orang prostat bagi orang nggak ngerti, oh itu adalah bola-bola kondor tadi, itu, ya kan yang turun. lagi, Nah, dia bisa selain di selangkangan, usus tersebut bisa masuk ke skrotum. Skrotum itu adalah punyanya laki yang bulat-bulat itu. Nah, masuk ke situ. Jadi besar tuh. Nah, itu namanya kantung kemenyan. Ya, soalnya Nah, aku ngebayangin dulu kalau prostat ini itu hernia. Hernia tuh ada dua, hernia skrotalis. Ya, skrotalis itu adalah yang masuk ke dalam punyanya laki-laki. Yang kanan kiri itu, kemudian kalau hernia inguinalis adalah di selangkangan dia muncul. Jadi ada dua gitu. Kalau pada wanita biasanya cenderung di hernia, ada juga hernia tapi inguinalis yang di selangkangan tersebut di paha gitu. Jadi ini ngomongin prostat tadi, inilah ya penyakit khasnya laki-laki. Ya. Perempuan tidak ada. Ya. Oma-oma, tante, ora ono. Tenang ya. Nah, tinggal opa, om ini yang agak deg-degan, termasuk kawan saya ini Bung Pandi. Ini karena penyakit laki-laki nih Bung. Iya, bagaimana memperbaikinya coba? Iya nih. Nah, ya dari awal pola makannya harus baik karena prostat juga bisa dipengaruhi oleh penyakit diabetes, ya kan? Ya penyakit-penyakit semua akan mempengaruhi kerja daripada prostat tersebut. Karena kan semua penyakit mempengaruhi organ seluruh tubuh kita. Jadi pasti ada dampaknya. Terutama misalnya dia memang diabetes yang luar biasa, biasanya dia tidak boro-boro dia mau mompa kerja aja dia udah nggak bisa gitu loh, jadi nggak ada respon sama sekali dan ini mempengaruhi untuk hubungan itu juga, dia nggak bisa nyemprotin sperma sama sekali karena nggak ada tenaga untuk menyemprotkan itu gitu loh. Ini bisa dibayangkan Bung ya, nih kita sebagai laki-laki Bung yang jelas-jelas ini memiliki prostat Bung, ada punya prostat. Pasti ada ya. Pasti ada. Prostat ini seringkali organ yang luput dari perhatian Bung. Kalau jantung sering kita bahas ya, apalagi ya paru-paru sering ya. Tapi kalau prostat ya jarang-jarang Bung. Ya, ini padahal vital. Penting ini ya. Terutama opa-opa ya, bapak-bapak, om-om ya. Prostat ini adalah organ yang tadi ya sangat penting dan tapi jarang sekali dibahas. Kalau dari Bung Pandi sendiri apa yang Anda perlu garis bawahi Bung dari prostat ini Bung? Ya, memang prostat ini seringkali menjadi gangguan ya, terutama setelah di usia 50-an tadi. Walaupun sebenarnya belum tentu juga semua orang akan mengalami gangguan ini. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Yang penting tadi yang disampaikan Dokter Endang ya dijaga pola hidupnya, makan segala macam gitu, itu harus dihindari, termasuk tadi kalau misalnya ada penyakit-penyakit yang mempunyai risiko seperti diabetes, maka diabetesnya harus dikelola dengan baik, dijaga gitu supaya tidak mengakibatkan gangguan lain gitu. Jadi sebenarnya ya biasa saja, jadi nggak usah terlalu khawatir karena sebenarnya kan gangguan ataupun pembengkakan prostat itu bukan penyakit yang sangat berbahaya, tapi tetap itu akan menjadi mengganggu dan perlu penanganan
gitu. Dan ini katanya seiring bertambahnya usia ini pasti Akan mengalami pembesaran. mengalami ya. Tinggal pembesarannya masih dalam kategori yang normal atau tidak. Oke, baik. Gitu, dia akan mengalami itu, tapi ada batasan yang normalnya gitu. Ketika misalnya udah lebih besar dari situ, maka dia akan menghalangi tadi ya, mengakibatkan pipisnya susah ataupun misalnya pipisnya sedikit-sedikit. Nah, ini yang perlu diperhatikan gitu, karena memang dia pembengkakan itu akan mengalami pembengkakan seiring dengan bertambahnya usia. Tadi karena tadi dokter bilang fungsi prostat tadi adalah sebagai pompa, Bu. Pompa buat pipis sekaligus pompa buat ketika sperma. Lagi pas Nah, hubungan. ini, Bung Pandi ini punya pertanyaan, Dok. Seiring kalau mengalihkan isu. Kalau aku bilang pertanyaannya pasti aku udah tahu. Udah tahu. Nah, Kalau gimana tuh? misalnya Kira-kira. pompanya Nah, itu rusak, dia, belinya di mana gitu maksudnya? Bukan. Terus gimana? Apakah berdampak pada performa Bung Pande ini, Dok? Sangat berdampak. Prostat tadi membengkak atau Sangat berdampak, kan dia nggak bisa mompa. Otomatis dia hanya bisa maju saja, tapi tinggal bisa ngapa-ngapain gitu loh. capek banget itu Bung Pande. Kayak selang udah dipegang, tapi nggak bisa keluar air, gimana dong? Justru itu yang Nggak ada diharapin oleh Bung tenaga, iya. Pande. Biar lama gitu. Iya. Aduh ya, tapi ya wah ini unik juga ya keluar. Ya, jadi tidak bisa menyemprotkan. Wah, gitu. Gimana bunyinya? Bung Pande lah yang paham nih, suka mendesak nih kalau Bung Pande. Ya ya. Oke lah ya. Baik, itu tadi seputar prostat ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai prostat. Tadi aku mau tanya sambil ini yang lewat tentang tadi yang Tiap hari banting tulang, kerja terus lupa pulang, stamina tubuh berkurang, minum bios yang penelahku pun menghilang. Bila cuaca tidak mendukung, penyakit mudah berkunjung, tubuh dan virus bertarung. Bio 7 hadir jadi pelindung. Bio 7 minuman Nusantara, racikan rempah-rempah Indonesia. Obat yang telah digunakan sejak lama, terkandung banyak khasiat di dalamnya. Tak hanya untuk mencegah, namun bisa sembuhkan berbagai penyakit. Tunggu apa lagi, langsung beli Bio 7, produk paling terlejit. Kelelahan ya? Menyedihkan. Ingin meningkatkan stamina untuk metabolisme tubuh? Minum Bio 7 secara teratur, karena Bio 7 terbuat dari bahan-bahan alami yang dapat meningkatkan metabolisme dalam tubuh. Eits, modal dikit. Langsung beli di akun resmi Bio 7. Bio 7, 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 Oke, lanjut lagi ya bahasan kita hari ini berkutat ya dengan prostat, melawan prostat ya. Jadi ini memang satu keluhan, satu penyakit yang memang khusus adanya pada pria ya, pada bapak-bapak, pada om-om ya, pada opa ya, buat ibu-ibu ya, tante ya, tidak akan mengalami namanya penyakit prostat tadi, karena prostat adalah organ yang ada hanya pada pria ya. Jadi tadi ya jadi nah nih seiring bertambahnya usia tentu prostat juga akan ikut mulai menunjukkan apa ya, pompa ini sudah mulai menunjukkan ke apa nih, kelemahannya sedikit demi sedikit Bung Pade ya. Dokter Nani, aku bingung kalau paru-paru aku paham untuk menjaga kesehatan paru-paru ya, dengan apa, berhenti merokok lah, berenang lah, menjaga kardio dan lain-lain. Tapi kalau prostat ini aku harus ngapain, Dok? Sama, apa senam kegel sebetulnya atau apa gitu? ada Dok? hubungannya dengan merokok, olahraga, genetik. Tetapi bagian organ mana sih yang mau diserang sama tubuh kita yang dianggap lemah? Biasanya dia akan memilih, oh aku lebih suka di ini nih, karena hubungannya dengan hormon testosteron. Hormonnya menurun, berarti kan faktor pola makannya, pola tidurnya, stresnya, kemudian
meminum alkohol atau merokok itu ada hubungannya. Kemudian kalau memang masih sangat muda kena biasanya karena genetik, tapi kalau udah usia 60 tahun baru kena ya memang itu wajar, tapi memang tidak semuanya terkena prostat gitu kan, yang sehat-sehat banyak sekali gitu, tapi ya memang arahnya dia sudah melemah gitu. Kalau kita bilang namanya pompa udah tua gitu kan, pasti kerjanya juga lama, lemot, kadang-kadang nggak keluar air gitu kan. Terus kalau pompa beneran kan kita bisa beli. Nah kalau ini mau beli di mana pompanya, ya kan gitu kan kasarnya. Dan ini ya kita laki-laki lah yang harus bisa memperbaiki bagaimana pola hidup yang baik sejak muda gitu, karena akan berpengaruh siapa yang duluan yang rusak nih di antara semua organ dalam tubuh kita, mana yang mau diserang duluan. Nah, misalnya ternyata yang lainnya aman-aman saja dengan pola makan yang lain-lain, dan ini mungkin diserang karena faktor yang paling rentan, yang paling mudah diganggu gitu loh untuk untuk prostatnya gitu, apalagi ada riwayat genetik gitu. Ya. Ini tadi yang saya cukup galau nih Bung Pande ya, Dokter Endang. Kalau tadi saya bilang jantung, paru kan sudah sering lah banyak ya di website dokter-dokter olahraga membahas untuk menjaga itu. Tapi kalau prostat ini sangat jarang saya menemukan literaturnya tentang tips-tips ya untuk merawat kesehatan prostat. Apakah ada olahraganya atau ada senamnya gitu, Dok? Nggak ada sih, nggak ada. Memang sebetulnya prostat tersebut memang itu semua kita pasti membicarakannya karena faktor hormon testosteron gitu kan. Tetapi kan itu sangat luas, dan yang jelas ya tetap kita kembalikan adalah ke pola makan, pola tidur, terus kemudian faktor-faktor makanan yang dominan lah yang ada hubungannya hormon kan biasanya pola makannya karena daging ya, biasanya daging, lemak itu kan biasanya yang mempengaruhi hormon menjadi acak-acakan gitu. Nah mungkin ini pertanyaan yang sering muncul di masyarakat, Dok. Jadi ada yang beranggapan bahwa prostat ini, masalah prostat bukan prostat ya, pembesaran prostat ini katanya ada hubungannya dengan aktivitas seksual. Itu saya sering dengar. Makanya banyak ataupun orang menganggap bahwa ketika seseorang laki-laki tidak menikah atau terlambat menikah, maka ini akan semakin besar resiko dia masalah dengan pembengkakan prostat nanti di usia. Benar nggak itu? Ini benar nggak, Dok? Aku sih belum baca penelitiannya, cuman memang faktor pada orang tua itu penyebab kerusakan prostat karena penyakit. Jadi penyakit diabetes, penyakit hipertensi, penyakit apa saja yang menimbulkan menjadi dia angkanya muncul 60% terkena prostat karena faktor penyakit. Kalau secara alamiah dia 30-40% dia masih aman-aman saja. Kalau secara logika bisa saja, misalnya dia tidak menikah, masalahnya tidak menikahnya benar-benar tidak hubungan atau dia ya artinya mungkin kemana-mana gitu kan. Artinya orang yang tidak menikah dengan catatan orang tidak menikah, tidak melakukan hubungan, tidak melakukan aktivitas seksual. Ya, mungkin sementara jawaban yang secara logika saya belum dapat, nanti kalau dapat jurnalnya nanti saya kasih tahu. Ya secara logika kan itu kerjanya mompa, ya kan? Pompanya tuh nggak maksimal kerjanya, nggak dipakai, nggak pernah dilatih, ya pasti terganggu gitu. Begitu pola makannya nggak bagus. Mungkin kalau misalnya dia terlatih dengan selalu dipompa, otomatis kan dia perlu energi kan ditambahin dari pola makan kita dan yang lainnya. Oh ini nggak pernah dipakai, ya udahlah nggak usah dipakai. Jadi otomatis barang yang jarang dipakai pasti otomatis kan dia rusak sendiri. Mungkin logikanya seperti itu. Nanti saya cari karena belum ketemu. Ya, gini, saya tidak menganggap tidak membuat suatu kesimpulan. Kebetulan saya punya kakak ipar dulu ya. Dia memang menikahnya di usia 50-an dan tidak punya anak sampai beliau almarhum ya. Kalau dari sisi makan, pola hidup ini termasuk menurut saya orang yang sangat-sangat teratur dalam pola hidup, bahkan tidak merokok pun sangat jarang, alkohol ya mungkin tidak masuk gitu ya. Istirahatnya ini teratur, tidur jam berapa, bangun jam berapa, olahraga juga kuat gitu. Tapi di usia lanjutnya setelah dia usia hampir 70-an kalau nggak salah, 65 ke atas, dia mengalami gangguan itu. Akhirnya harus dioperasi waktu itu gitu. Makanya ini bukan menjadi sebuah kesimpulan, tapi ini hanya sekedar pengalaman ataupun pengetahuan yang ada di depan mata saya terkait tadi
anggapan masyarakat terkait dengan orang yang terlambat menikah ataupun misalnya orang yang mengalami aktivitas seksual yang bermasalah, ini kemungkinan besar resiko dia mengalami gangguan prostat itu makin besar. Gitu. Ini karena tadi pengalaman ataupun orang yang ada di dekat saya kebetulan memang menikah di usia yang sudah sangat-sangat jangan-jangan ada hubungannya Bu dengan Nah, fakta yang itu tadi dia, sering kita betul. atau omong-omong di bisik-bisik Di warung kopi. Iya, ya karena soal omong ini Iya. ada ngomongnya juga bisik-bisik ya. Di sini sih masih membicarakan tentang gaya hidup tidak sehat, merokok, konsumsi alkohol berlebihan atau operasi vasektomi. Tapi kan jarang orang sekarang vasektomi Iya. gitu kan. Ya memang masih belum Belum jelas, ada. belum Ada jelas terbukti apakah- ya. Soal tadi ya aktivitas seksual yang jarang dilakukan ternyata berdampak pada kerusakan Tapi benar kesehatan ada di sini. prostat. Nah, Seorang pria yang jarang melakukan hubungan intim akan lebih berisiko mengidap ke arah kanker prostat atau prostat. Ada kemungkinan. Kenapa Bung kok jadi termenung? Iya. harus cepat-cepat pulang ini Bung kita Bung. Cepat-cepat Berarti- pulang ini Bung. Mungkin sudah siap-siap matiin Tapi komputer. belum terbukti secara jelas, cuman ada hubungannya. dugaan gitu Ya, ya. jarang melakukan hubungan intim sehingga berisiko ke arah sana gitu. Nah, oke, sudah ini. Ya juga jangan masih lajang harus hubungan intim gitu ya, nggak boleh. Ini boleh dipotong nanti ini Iya. obrolan ini. Iya. Nah, ini dia ya. Silakan ya Bapak Ibu Opa Oma dicerna bahasan ini soal kesehatan prostat ya. Ada tambahannya satu lagi. Kalau misalnya berisiko kanker prostat atau dia gangguan prostat, itu dia bisa juga karena kita sering terjadi infeksi saluran kencing karena ada hubungannya kan tetap. Jadi kalau misalnya ada bakteri yang di vesika urinaria atau dari ginjal mulai vesika urinaria sampai ureter ada gangguan infeksi saluran kencing tidak diobati secara sempurna, dia bakterinya akan masuk ke prostat. Jadi prostatnya bisa terjadi infeksi, bisa terjadi pembesaran gitu. Oke, jadi nggak melulu jarang berhubungan Bung ya. Bisa jadi karena infeksi. Ini Bung Mani udah ngajak aku pulang aja dari tadi Dok. Ngapain buru-buru? itu image-nya salah itu. Oh, salah ya. Itu tanggapan masyarakatnya nanti beda itu. Iya. Jadi seperti itu ya. Soal prostat tadi ya Bapak Ibu ya, Opa Oma. Ini tadi Bung memang bahasan prostat ini Menarik. jarang diungkap secara gamblang ya. Diungkap terang-terangan, bukan belak-belakan seperti dialog seperti ini. Kalau kita baca seperti yang dokter lihat tadi di jurnal itu kan tapi kita sendiri akan membayangkan juga akan susah nih mana persediaan di bagian mana gitu ya dan titiknya yang mana. Saya sendiri membayangkan prostat itu jangan-jangan yang kantong kemenyan tadi ternyata bukan. Itu istilah Itu mana bukan tongkomen? Kalau orang bilang kondor, Ya, orang bilang gambarannya hernia. lah, ya, kira-kira. Ternyata bukan, itu adalah Kalau organ pembesaran di situ tuh bagian di hernia. dalam. Tadi ya Bapak ya. Oke, kalau Bung Made mendengarkan tadi penjelasan Dokter Endang, tindakan apa yang akan segera Anda lakukan Bung untuk menjaga kesehatan prostat ini? Ya mungkin yang pertama adalah menjaga kebersihan yang jelas. Oh, Kebersihan karena tadi Baik, ternyata infeksi saluran kemih juga bisa menjadi salah satu risiko. ya. Dan yang kedua pola hidup, lagi-lagi pola hidup mulai dari istirahat, makan, juga minum-minuman yang tidak penting ya sudah nggak usah lah gitu ya. Baik. Nah, saya tadi menunggu jawaban Bung Pani sebenarnya. Yang mana? Aktivitas seksual ini kok nggak keluar dari nggak keluar dari Itu nanti Maksudnya, potongan yang oh, tadi iya, akan saya bawa, oke, baik. saya putar di rumah. Baik. Sama satu lagi saya menggarisbawahi tadi pernyataan Bung Pande untuk menjaga kebersihan Iya. ya ketika buang air kecil ya. Sama satu lagi Bung, jangan pipis sembarangan Bung. Oh. Kenapa kalau pipis sembarangan? Ya tadi nggak ada temen Nggak bersih. nggak bilas Dok. Dan gitu. takutnya nanti dipipis di dekat pohon keramat ya repot Bung ya. Hilang tuh. Pulang-pulang bengkak gitu ya. Baik ya soal prostat ya. Iya. Nah ini ada satu lagi yang juga ramai di masyarakat bilang soal prostat nih Dok. Katanya banyak-banyak makan seafood katanya itu bagus buat kesehatan prostat. Nah ini benar nggak ada hubungannya nggak buat prostat ini seafood makanan-makanan laut? Enggak sih, enggak secara langsung ya. Tapi kan emang dia ada kandungan yang membuat kita menambah hormon. Kan dari seafood kan ada hormonnya, Ya, ada muncul hormon. Jadi sedangkan prostat itu adalah yang bisa memperbaiki dia adalah hormon, membantu hormon bisa saja, tetapi ya tidak secara langsung. Oke
ya. Jadi bisa ya, tapi tidak secara langsung ya buat Bapak Ibu, opa-opa ini silakan ya kalau udah untuk usia-usia tertentu ya konsumsi seafood juga harus Udah harus ya, hati-hati juga. ya, karena takut ada kolesterol dan segala macam sebagainya ya. Baik soal prostat, apalagi kalau dari catatan Bung Pandey mengenai prostat ini yang menarik buat ini. Kalau dari sisi konsumsi herbal, Dok, ada nggak yang bisa dilakukan Tanaman-tanaman. gitu ya, misalnya minum jamu tertentu, bahan-bahan tertentu yang bisa menjaga supaya masalah prostat itu walaupun secara alami itu akan mengalami pembesaran, tapi jangan sampai melebihi dari yang normalnya. Biasanya yang cukup dikenal adalah ginseng. Ginseng. Wah, ini mah urusannya lah. Kok kesannya agak mahal. Gitu. Iya, ginseng itu kan ada pengaruhnya ke hormonal ya kan, ke seksual gitu. Jadi itu sebetulnya herbal yang lumayan berpengaruh terhadap kegiatan di vesika urinaria dan prostat. Akar ginseng ya. Iya betul. Kalau dari misalnya temulawak itu, Tetap kan semua herbal kalau kita gunakan secara rutin pasti sangat berpengaruh terhadap seluruh tubuh kita ya. Karena apa? Karena membuat kita selalu terisi oleh antioksidan. Antioksidan kan tidak memilih misalnya aku pengen paru-paru aja deh yang sehat gitu kan, enggak, pasti dia secara keseluruhan dia akan mengalirkan antioksidannya ke seluruh organ dalam tubuh kita. Jadi nggak usah ragu-ragu kalau misalnya nggak ada akar ginseng ya silakan yang ada di rumah, kunyit, kemudian jahe, kemudian salam, nggak masalah, tapi rutin ya minum gitu. Atau mungkin kalau tadi dokter bilang ginseng kan lebih identik Spesifik, dengan spesifik. Korea dan China sana, dan ini harganya lumayan mahal Bu ya. Kalau di Indonesia kan ada juga terkenal yang mirip kayak gitu, mirip akar-akaran juga, itu namanya tongkat ali. Nah ini kalau bahasa kita ini apa nih Bung namanya Bung? Tongkat ali itu istilah di Malaysia. Kalau Indonesia ini apa ya? Saya lupa namanya. pasak bumi. Pasak Oh bumi. benar Gimana Dok ya. kalau pasak bumi? Itu kebetulan sudah diteliti memang kandungannya hampir mirip dengan ginseng, tapi masih di bawah ginseng. Iya, kandungannya mirip. Tetap harus ke Korea Bung. Makanya terkenal rebutan ya di Kalimantan iya. dengan Malaysia Iya, karena sebetulnya Sangat itu hampir mirip dengan ginseng. Wah, gitu ya. Jadi gimana Bung Pandey nih? Kalau saya lihat ini akan pilih yang penerbangan yang paling irit ini. Dia tuh ke Kalimantan daripada ke Korea. Untuk mendapat kalau ke Korea jelas mahal ya. Yang paling irit ya tadi ke Kalimantan. Nah, kalau nggak pulang kampung, Bung. Ke mana? Kampung saya. Oh, Ada juga langsung dia, ada juga. dukun. Oh, di Sumatera Utara. Iya, apa Pak terkenal di sana? Namanya apa? Bu? Akar Itu, sama. Iya, tongkat ali. Oh, Ada berarti juga. ada. Ya sudah nitip aja Bung. Sekalian ada pulang kampung. Betul. Bawa lah sekali sini ya. Jangan bawa kopi mulu ya. Akar tadi ya tongkat ali ya. Kalau di sini namanya pasak. Pasak bumi. Udah ganti karena alinya udah meninggal. Oh, Ya kalau di Malaysia Melayu nyebutnya tongkat ali Dok. Kalau di Indonesia namanya pasak bumi ya. Wow ya. Itu juga salah satu tanaman-tanaman yang memang memiliki hubungan untuk ya masalah-masalah seperti itu ya Dok, ya. Sperma, Sperma prostat, gitu ya seksual. ya. Oke ya. Itulah hari ini Bapak Ibu bahasan kita ya mengenai berkutat lawan prostat ya. Semoga apa yang tadi kita bahas ya, kita sarikan dan disampaikan oleh Dokter Endang bisa menjadi catatan buat terutama ya buat opa-opa ya, buat om-om ya, bapak-bapak ya, yang laki-laki untuk lebih menjaga kesehatannya terutama organ prostat tadi ya, berkutat melawan prostat tadi bahasan kita. Semoga bisa diambil pelajarannya dan dipetik hikmahnya. Kita ketemu lagi dalam Talkshow Indonesia Sehat di topik-topik yang lainnya. Sampai jumpa.